Setelah penetapan konteks atau tujuan, tahap selanjutnya yakni identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dapat dilakukan pada menu penilaian risiko. Untuk mengidentifikasi risiko perangkat daerah, untuk mengidentifikasi risiko strategis pada perangkat daerah dapat dilakukan di DPR SKPD atau Daftar Penilaian Risiko SKPD. Silahkan pilih perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan muncul list indikator sasaran yang sebelumnya termuat dalam penetapan konteks atau tujuan. Silahkan Bapak Ibu lakukan identifikasi risiko dengan klik tombol tambah. Silahkan Bapak Ibu lakukan identifikasi risiko dengan klik tombol tambah di bawah masing-masing indikator sasaran. Lalu, lengkapi kolom yang ada. Lalu, lengkapi kolom yang ada, mulai dari bidang urusan, uraian risiko, uraian sebab, sumber sebab, C or UC, uraian dampak, pihak terkena dampak, skala risiko, dan probabilitas risiko. Pastikan semua kolom terisi. Jika ada yang tidak terisi, maka sistem tidak akan menyimpan atau akan muncul notifikasi error. Untuk uraian risiko, pada indikator yang umum seperti nilai LAKIT, indeks RB, dan SKM, ini sudah ada kamus resikonya. Jadi, Bapak Ibu tinggal ketik saja keyword resikonya. Misalkan, pada indeks RB ini ada risiko kebijakan yang pada indikator indeks RB ini ada risiko kebijakan yang ada sudah tidak relevan. Maka kita dapat mengetikkan keywordnya seperti kebijakan atau tidak relevan. Jika muncul pilihan seperti ini, silahkan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan risiko yang mungkin akan terjadi. Namun, jika tidak muncul pilihan, berarti risiko tersebut belum terdaftar pada kamus risiko di aplikasi eSakit ini. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ketik saja risikonya, nanti akan tetap bisa tersimpan. Setelah melakukan identifikasi risiko strategis, selanjutnya kita akan menganalisis risiko yang ada pada
Setelah mengidentifikasi resiko, selanjutnya kita akan menganalisis resiko. Setelah mengidentifikasi resiko strategis, selanjutnya kita akan menganalisis resiko, yakni pada skala risiko dan probabilitas risiko. Pilih skala risiko dan probabilitas risiko sesuai dengan kriteria yang ada. Pada skala risiko, ini maksudnya skala dampak yang akan terjadi. Seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Misal, pada indikator indeks RB perangkat daerah, ada resiko aturan atau kebijakan sudah tidak relevan untuk panduan pelaksanaan tugas. Jika resiko ini terjadi, maka dampaknya yakni kita tidak dapat melaksanakan RB dengan baik, yang mana akan berimbas kepada turunnya nilai RB perangkat daerah. Tentu, ini akan berdampak sangat signifikan, maka tentu dampak ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan yang sangat signifikan. Maka skala risiko yang dipilih 5. Lalu, untuk probabilitas risiko, yakni kemungkinan terjadinya risiko. Untuk memilih probabilitas risiko, bisa melihat data-data sebelumnya atau beberapa tahun ke belakang. Misal, kebijakan terkait RB ini dalam waktu 3 tahun sudah pernah berubah beberapa kali. Namun, intensitasnya tidaklah sering, melainkan kadang-kadang. Bisa terjadi apabila menterinya berubah atau pimpinannya berganti. Misal, kebijakan terkait RB ini dalam waktu 2 tahun ke belakang sudah pernah terjadi, tapi intensitasnya nggak sering, melainkan kadang-kadang. Maka, kita bisa pilih angka 3. Atau ternyata dalam waktu 2 tahun ke belakang ini seringnya terjadi perubahan kebijakan. Bapak Ibu bisa memilih 4 atau 5. Seperti itu untuk probabilitas risiko. Jadi untuk pengisian skala risiko dan probabilitas risiko harap diperhatikan dengan kriteria yang ada. Jika semua kolom sudah terisi dengan sesuai, silahkan Bapak Ibu klik simpan. Setelah itu, silahkan Bapak Ibu lengkapi atau melanjutkan identifikasi resiko dan analisis. Setelah itu, silahkan Bapak Ibu identifikasi risiko dan analisis risiko dari semua indikator sasaran yang ada pada DPR SKPD ini. Jika semua indikator sasaran telah diidentifikasi resiko dan dianalisis resikonya, maka kita telah melakukan penilaian resiko strategis OPD.